Hati-hati, karena ini mengerikan. Bencana alam datang seperti bergelombang, silih berganti, nyaris tanpa henti. Setelah perayaan Lebaran, bencana yang muncul adalah banjir besar. Meski sudah memasuki musim pancaroba menuju kemarau, tapi hujan tetap datang dengan intensitas tinggi. Setelah memasuki kemarau, musim terik akan datang lebih panjang. Akibatnya banyak terjadi krisis pangan akibat gagal panen yang memicu kelangkaan bahan pokok. Sementara itu, krisis di kawasan Timur Tengah juga akan berdampak hingga ke Indonesia. Mahalnya harga bahan bakar minyak akan segera terjadi yang memicu melambungnya harga kebutuhan pokok lainnya. Lantas akankah terjadi krisis ekonomi yang berat? Mungkinkah krisis dan kesulitan ekonomi bisa memicu terjadinya konflik sosial di dalam negeri? Lalu apa yang bisa menyelamatkan kita? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Ini mengerikan. Lebaran selesai, segeralah bersiap menghadapi bahaya. Karena setelah perayaan Idul Fitri, bencana akan kembali bermunculan, terutama banjir bandang yang berpotensi disertai tanah longsor. Di beberapa daerah di Indonesia, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, banjir datang dengan sangat parah akibat curah hujan yang tinggi. Juga di Pulau Sumatera. Memang, di akhir-akhir musim sebelum memasuki musim kemarau, hujan sudah mulai jarang. Tapi jangan salah, justru di penghujung musim penghujan, air dari langit bagai ditumpahkan dengan sangat deras. Akibatnya, banjir besar menjadi sesuatu yang niscaya. Bencana alam di tahun 2026 setelah Hari Raya Lebaran, saya masih melihat di seputar hujan yang sangat lebat disertai dengan angin kencang. Saya juga masih melihat di sini adanya banjir yang akan terjadi di beberapa wilayah Indonesia, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, lalu juga ada di daerah Sumatera dan Pulau Bali. Paranormal Master Black Jade meramalkan, setelah Lebaran juga banyak kejadian yang menakutkan. Tidak hanya hujan yang membawa banjir besar, tapi juga angin kencang yang sangat menggiriskan. Dampak yang ditimbulkan juga tidak main-main. Bahkan bakal ada tragedi pohon tumbang yang bisa memakan korban jiwa. Pohon tersebut berukuran sangat besar karena usianya memang sudah tua, sehingga tertiup angin kencang di saat hujan datang, gagal mempertahankan diri sampai akhirnya roboh. Ini pula yang harus benar-benar diperhatikan oleh masyarakat apabila terjadi hujan yang sangat lebat disertai dengan angin kencang, karena nantinya akan ada pohon yang tumbang akibat usia, sehingga apabila tidak diperhatikan hal ini, tentu saja bisa menimbulkan korban jiwa. Yang saya lihat, fenomena hujan besar disertai angin kencang ini baru akan berakhir di bulan Juni. Memasuki fase pancaroba yang disusul musim kemarau, akan semakin banyak tragedi alam yang bermunculan. Apalagi dalam pandangan mata batin Master Black Jade, tahun ini kemarau bisa berlangsung sangat panjang. Akibat yang kemudian ditimbulkan juga jauh lebih mengerikan. Sebab di mana-mana orang teriak kekurangan air. Bagi kaum tani, kemarau panjang juga jadi momok menakutkan karena bisa mengakibatkan gagal panen, yang pada gilirannya memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Dan yang lebih parah lagi, akan banyak terjadi kebakaran bukan hanya di pemukiman penduduk, tapi juga di hutan belantara dengan efek yang mencengangkan. Nantinya kita akan masuk ke dalam fase kemarau, dan saya melihat di sini fase kemarau itu akan lebih panjang daripada tahun sebelumnya. Setelah adanya bencana banjir, saya melihat nanti ke depan setelah bulan Juli ini akan ada kebakaran yang sangat hebat di area hutan. Hal ini dikarenakan adanya manusia-manusia yang serakah
yang membuka lahan mereka dengan cara membakar lahan tersebut sehingga mengakibatkan kebakaran hutan yang sangat besar. Tentu saja hal ini akan menyebabkan beberapa kesehatan dari masyarakat yang terdampak asap itu akan mengalami penyakit ispa. Apabila hal ini tidak diantisipasi oleh pemerintah, ada beberapa korban jiwa yang akan jatuh saya lihat. Di tengah ancaman kemarau panjang, pergerakan tanah jadi peristiwa langka yang sangat menggerikan. Fluktuasi tanah bakal terjadi di beberapa daerah seperti di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bahaya pergerakan tanah sangat besar, tidak hanya mampu meruntuhkan bangunan tapi juga mengancam jiwa warga. Lalu kemudian ada lagi bencana alam lain, yaitu fluktuasi tanah atau pergeseran tanah yang sangat masif akibat adanya lempeng bumi yang bergerak. Saya melihat ini ada di daerah Jawa Barat, kemudian juga ada di Jawa Tengah, lalu di Jawa Timur. Ini juga harus benar-benar bisa diantisipasi nanti, karena apabila ini tidak diantisipasi, warga yang ada di dalam ketika rumahnya itu mulai bergerak akibat adanya fluktuasi tanah, ini bisa menjadi korban di dalamnya. Dan bukan tidak mungkin nantinya saya lihat juga adanya korban jiwa akibat pergeseran tanah ini yang merubuhkan bangunan rumah mereka. Bencana yang juga masih akan terjadi adalah gunung meletus. Sebagai negara yang memiliki gunung berapi aktif sangat banyak, ancaman gunung meletus tidak bisa dihindari. Semua harus selalu waspada. Dalam waktu dekat ini, gunung meletus akan terjadi di Jawa Tengah. Master Blackjade meramal terjadinya erupsi gunung berapi di bulan Juni. Malah, dalam penglihatan mata batin Master Blackjade, tidak hanya satu gunung tapi beberapa gunung di sejumlah titik rawan erupsi. Lalu juga di sini saya melihat masih akan ada lagi gunung yang erupsi. Gunung Merapi di Jawa Tengah, kemudian ada Gunung Semeru di daerah Jawa Timur. Lalu ada gunung di daerah Nusa Tenggara Barat juga akan erupsi. Kemudian di Kepulauan Sulawesi juga akan ada yang erupsi gunungnya. Kemudian di daerah Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, yaitu Gunung Merapi juga harus benar-benar diwaspadai. Karena saya melihat Ring of Fire yang ada di Indonesia ini mulai aktif kembali ketika di bulan Juni. Lalu benarkah setelah melewati bulan Maret ini akan ada krisis ekonomi yang sangat parah? Merinding, tidak hanya bencana alam yang membuat takut, karena kondisi negeri ini juga bisa terancam krisis yang sangat berat. Setelah melewati bulan Maret, Indonesia diprediksi akan memasuki fase krisis ekonomi yang menyengsarakan rakyat. Semua itu adalah dampak yang ditimbulkan konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah yang semakin memenas. Kondisi perekonomian bahkan akan jauh lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya, terutama akibat kelangkaan bahan bakar minyak. Dampak yang lebih mengerikan, terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang membuat daya beli semakin merosot. Saya melihat nanti ke depan ekonomi Indonesia akan jauh lebih turun daripada tahun 2025. Hal ini dikarenakan adanya kelangkaan bahan bakar akibat adanya peperangan yang terjadi di daerah Timur Tengah. Tentu saja ini akan mengakibatkan inflasi yang sangat besar yang akan berimbas juga terhadap kemampuan ataupun daya beli masyarakat nantinya ke depan. Hal ini dikarenakan harga-harga juga akan naik akibat kelangkaan bahan bakar tersebut. Hati-hati juga di tahun 2026 ini akibat adanya penurunan ekonomi, kemudian stabilitas ekonomi yang menurun dari seluruh dunia, ini akan menyebabkan adanya suatu gejolak PHK akibat perusahaan yang ada di Indonesia banyak yang tutup. Kondisinya akan lebih mengerikan lagi.
jika pemerintah tidak cermat dalam mengantisipasi dampak-dampak krisis ekonomi. Sebagai seorang ahli supranatural, Master Black Jade mengingatkan terjadinya keresahan masyarakat akibat beban hidup yang bertambah berat. Dampak-dampak negatif dari krisis ekonomi bisa memicu banyak pemutusan hubungan kerja, ledakan pengangguran, hingga meningkatnya kriminalitas. Puncak dari semua itu, terjadi kisruh politik dan kerusuhan massal. Tentu saja ini harus bisa diantisipasi oleh pemerintah saat ini dengan cara menyiapkan strategi-strategi khusus untuk bisa terhindar dari permasalahan kelangkaan bahan bakar nanti ke depan. Hal ini apabila tidak bisa diantisipasi, saya melihat akan adanya kerusuhan diakibatkan daya beli masyarakat yang semakin melemah, kemudian harga-harga pangan semakin tinggi, lalu juga saya melihat juga akan adanya perlemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika. Ini tentu saja akan mengakibatkan berbagai efek yang sangat besar, terutama di kondisi masyarakat yang ekonominya saat ini sedang memprihatinkan. Di tengah situasi krisis, bencana di tahun dengan shio kuda api akan jauh lebih menakutkan karena semua hal bisa terbakar hebat. Cara bertani dan berkebun yang mengandalkan pembukaan lahan dengan membakar lahan bisa sangat berbahaya, sebab kemungkinan berubah menjadi kebakaran hutan sangat besar. Membuka lahan pertanian dan perkebunan dengan membakar lahan juga tidak bakal memberi hasil yang maksimal, karena sebaliknya justru cenderung berbahaya. Saya juga masih melihat akan adanya suatu bencana alam di shio kuda api ini akan lebih kepada elemen api dan angin. Jadi kombinasi antara angin dan api ini bisa menyebabkan kebakaran yang sangat hebat. Terlebih lagi adanya pembukaan lahan-lahan pertanian atau ladang dan perkebunan dengan cara membakar ladang tersebut. Ini bisa menyebabkan suatu impact yang sangat luar biasa dan kebakaran yang sangat besar. Konflik panas yang terjadi di kawasan Timur Tengah bisa memberi dampak sangat buruk bagi perekonomian Indonesia. Harga bahan bakar minyak sudah pasti naik tajam, yang berdampak naiknya harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Jika tidak diantisipasi dengan baik, krisis ini akan memicu keresahan yang berujung kerusuhan sosial. Lantas, apa yang harus dilakukan? Benarkah kunci selamat melalui krisis yang berat adalah saling membantu? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Menuju pertengahan tahun 2026, hidup memang akan semakin berat untuk dijalani. Banyak bencana dan segala macam mara bahaya. Master Black Jade melihat mereka yang selamat adalah golongan yang mampu beradaptasi dengan situasi krisis. Masyarakat harus saling membantu agar mampu bertahan melawan kondisi yang sangat berat. Yang kaya membantu yang miskin, yang kuat bantu yang lemah. Semua harus pandai membaca peluang, kemudian memanfaatkannya menjadi sumber pendapatan. Walaupun sedang dalam kondisi sulit, tidak boleh menyerah agar tidak tergilas oleh keadaan. Di tahun 2026 ini, manusia yang akan selamat adalah manusia yang dia dengan niat yang baik selalu membantu orang lain. Kemudian dia yang benar-benar jeli melihat setiap peluang yang ada untuk dimanfaatkan secara maksimal agar bisa mendapatkan pendapatan baru. Menghadapi tahun yang berat, memang tidak banyak pilihan selain bekerja keras serta berjuang bertahan di tengah badai krisis. Jika yang selamat adalah mereka yang mampu mengubah peluang jadi pendapatan, maka yang merugi adalah yang berpangku tangan. Mereka yang menunggu serta menyerah pada nasib akan menjalani kehidupan yang lebih sulit. Dan manusia yang merugi adalah manusia yang hanya menunggu saja nasib mereka tanpa mereka berusaha untuk melihat peluang yang baru. Tahun 2026 sudah memasuki hari-hari terakhir bulan Maret.
Nanti selepas Maret, hidup akan semakin berat untuk dijalani. Apalagi ada potensi terjadi krisis ekonomi yang sangat berat. Tapi jangan menyerah. Mari terus berdoa, memohon perlindungan serta pertolongan Tuhan, agar mampu selamat menjalani badai krisis di tahun ini. Pemirsa, saksikan terus Was-Was, yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel ini, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.